wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pagi Bu, baik. Oke, baik ya. Ada yang hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Teman-teman harus tetap semangat ya belajarnya, tetap semangat cari ilmunya. Oke teman-teman. Teman-teman pernah nggak makan pempek? Pernah. Makan pempek itu biasanya kalian pakai cuka atau dimakan gitu aja? Pakai cuka. Pakai cuka ya teman-teman. Nah kalau misalkan kalian itu makan pempek terus cuka kalian makan, itu kan cuka itu sifatnya asam atau basa? Asam ya, asam cuka ya. Nah kalau misalkan terus-menerus kita makan pempek menggunakan cuka, kita makan masuk ke dalam mulut, itu kan kita tetap ini ya, ada gigi di dalam mulut kita ya. Nah kalau gigi itu terus-menerus kita beri cuka, itu tuh lama-lama pasti akan keropos. Tetapi gigi kita itu tidak keropos teman-teman. Kira-kira kenapa? Nggak tahu Bu. Belum tahu ya. Nah jadi teman-teman, gigi kita itu walaupun kita beri makan asam atau asam cuka tadi itu tidak keropos, karena di dalam gigi itu ada sistem penyangga, di mana sistem penyangga itu disebut dengan air liur. Jadi air liur ini tuh dapat mempertahankan pH di dalam mulut itu menjadi 6,8 sehingga gigi kita itu tidak keropos kalau ditambah dengan asam atau kita memakan asam cuka tadi ya teman-teman. Oleh sebab itu, maka hari ini kita itu akan belajar tentang larutan penyangga teman-teman. Larutan penyangga. Nah, di mana nanti setelah kalian mempelajari larutan penyangga ini, Ibu harap tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu kalian dapat membedakan macam dari larutan penyangga dengan benar, dan juga kalian dapat menghitung pH larutan penyangga juga dengan benar ya teman-teman. Nah, kira-kira larutan penyangga itu apa teman-teman? Belum tahu ya. Jadi larutan penyangga itu kalau misalkan kita tambah dengan asam, kita tambah dengan basa, atau kita encerkan, nantinya itu pH-nya akan tetap. Ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan larutan penyangga itu suatu larutan penyangga, kalau kita tambah dengan asam, basa ataupun kita encerkan, nanti itu pH dari larutannya itu tetap gitu teman-teman, nggak beda jauh. Misalkan nanti awalnya pH-nya itu 7 atau 8. Kalau misalkan kita tambah ketiga ini nggak bakal jadi 9 atau 14 gitu teman-teman. Jadi relatif tetap ya teman-teman. Nah, di mana larutan penyangga ini tuh ada dua macam teman-teman. Macamnya itu ada dua. Yang pertama larutan penyangga asam, dan yang kedua larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga asam ini adalah campuran dari asam lemah dan basa konjugasinya teman-teman, atau bisa disebut juga garam ya teman-teman, garamnya. Kemudian kalau yang basa itu adalah campuran dari basa lemah ditambah dengan asam konjugasinya atau juga garamnya. Nah, kita di sini sudah tahu kalau misalkan macam larutan penyangga itu ada asam dan basa. Kira-kira gimana cara membuat larutan penyangga tersebut? Nah, larutan penyangga itu bisa dibuat juga dengan dua macam cara. Caranya ada dua macam juga teman-teman. Yang pertama cara langsung, dan yang kedua itu tidak langsung teman-teman. Tidak langsung. Nah, kalau yang cara langsung ini sama nih teman-teman. Kita tuh langsung mencampurkan antara asam lemah dengan garamnya. Jadi kalau misalkan yang asam lemah itu berarti kita mencampurkan asam lemah ini dengan garamnya, dan yang basa lemah ini kita campurkan dengan garamnya. Misalkan kalau misalkan yang langsung, yang asam, misalkan asam lemahnya itu CH3COOH, itu nanti kita membuatnya dengan garamnya, misalkan garam dari CH3COOH itu misalkan CH3COONA. Jadi itu bisa langsung dibuat dengan asam dan garamnya ya teman-teman. Kemudian kalau yang tidak langsung nih, kalau yang tidak langsung bagaimana? Kalau yang tidak langsung itu juga bisa dibuat dengan dua lagi nih teman-teman. Yang pertama itu mereaksikan asam lemah berlebih ditambah dengan basa kuat.
Maksudnya gimana asam lemah berlebih ini teman-teman? Gimana asam lemah berlebih ini nanti itu maksudnya mol dari asamnya ini itu lebih besar daripada mol basa kuatnya teman-teman. Jadi misalkan nanti kita mau buat asam lemah, contohnya CH3COOH. Nanti kita reaksikan dengan basa kuat, misalkan NaOH. Tapi mol dari CH3COOH itu misalkan kita buat 1 mol. Kemudian yang basa kuatnya itu 0,5 mol. Jadi kan kalau di situ bisa kita ketahui bahwa mol dari asam lemah itu tadi lebih besar ya teman-teman ketimbang mol dari basa kuat. Kemudian cara tidak langsung yang kedua itu dengan mereaksikan basa lemah berlebih ditambah asam kuat. Nah, di sini kebalikannya nih teman-teman. Kalau tadi itu asam lemahnya yang berlebih, sekarang basa lemahnya yang berlebih. Jadi juga kebalikannya. Jadi nanti mol dari basa lemahnya itu lebih banyak atau lebih besar ketimbang dari mol dari asam kuatnya. Kemudian gimana caranya kita menghitung pH larutan penyangga teman-teman? Nah, tadi kan pH larutan penyangga itu ada 2 macam ya teman-teman, ada asam dan basa. Dimana kalau untuk pH yang asam itu nanti kan berarti kalau asam itu kita akan mencari H plusnya ya teman-teman. Jadi di sini H plus sama dengan nilai Ka atau ketetapan asamnya nanti dikali dengan mol dari asam dibagi dengan mol dari garamnya atau basa konjugasinya. Jadi kita singkat aja di sini BK ya teman-teman. Ini rumusnya nih nanti teman-teman. Kemudian ini yang asam. Kalau yang basa bagaimana? Kalau yang basa itu sama teman-teman, cuman beda di sininya. Berarti kalau basa berarti kita mencari OH-nya ya teman-teman. Jadi di sini nanti OH- sama dengan itu nanti berarti karena OH- itu pasti bukan nilai Ka lagi teman-teman, tapi nilai Kb. Di mana nilai Kb dikalikan dengan mol dari basa dibagi dengan mol dari asam konjugasinya nih teman-teman atau AK. Ini ya teman-teman. Jadi di sini ada 2 rumus ini nih. Nah, untuk lebih paham, Ibu di sini punya contoh soal. Kalian udah Ibu bagikan LKPD-nya ya teman-teman. Coba dibaca dulu soal nomor 1. Nah, itu ya. Untuk larutan yang pertama itu kita itu akan mencampurkan antara CH3COOH dan CH3COONA. Berarti kan di sini itu kita mencampurkan antara asam lemah dengan basa konjugasinya atau dari garamnya ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui pH-nya kita berarti kan tadi di rumusnya, rumus asam itu kita harus mengetahui mol, sedangkan di soal itu belum diketahui molnya berapa ya teman-teman. Jadi di sini kita harus mencari nilai mol dari masing-masing dulu nih. Untuk yang A, mol dari CH3COOH. Nah, gimana cari mol teman-teman? Cari mol itu bisa kita lakukan dengan mengalihkan antara volume dikali dengan konsentrasi. Sehingga di sini volumenya berapa teman-teman untuk yang CH3COOH? 100 ya. 100 mili dikali dengan konsentrasinya berapa? 0,1 molar. Mendapatkan berapa teman-teman? 10 ya, 10 milimol berarti ya. 10 milimol. Kemudian untuk yang kedua, N dari CH3COONA. Ini rumusnya juga sama nih teman-teman. Jadi di sini nanti V dikali M sama dengan 100 juga ya volumenya ya. Dikali dengan konsentrasinya juga 0,1 molar. Jadi nanti hasilnya juga 10 milimol. Nah, di sini kita udah dapat nih mol dari masing-masing. Jadi kita langsung masuk ke rumus yang ini nih. Jadi H plus sama dengan nilai K-nya berapa teman-teman? 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 ya. 1,8 kali 10 pangkat minus 5. N dari asamnya kan 10 nih. 10 milimol ya teman-teman. 10 milimol dibagi dengan N dari basa konjugasinya juga 10 milimol. Nah, ini ada yang bisa dicoret nggak teman-teman? 10-nya bisa dicoret ya. Oke, 10-nya bisa dicoret. Jadi kita dapat nilai H plusnya itu 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian kita cari pH-nya. pH sama dengan min log H plus ya teman-teman. Jadi di sini dapatnya min log 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Berapa teman-teman? 5 min log
atau juga bisa kita pakai itu 4,74 ya. Ini pH yang A. Untuk yang kedua, nah maksudnya soal yang kedua ini dari larutan yang udah kita buat ini tadi, kalau misalkan kita tambah HCl, pH dari larutan ini tadi gimana nih teman-teman? Kira-kira dia bakal naik, turun atau tetap? Jadi di sini yang B itu diketahui tadi itu kan ada mol dari HCl kan 0,1 dengan 0,5 volumenya ya. Jadi di sini kita cari dulu lagi nih mol dari HCl-nya. Mol dari HCl itu kan berarti bisa dengan dikali ya teman-teman, di mana 0,5 itu dikali dengan 0,1. Hasilnya berapa teman-teman? 0,05. 0,05 ya. 0,05. Nah, HCl ini kalau di dalam air kira-kira kalau terurai bagaimana teman-teman? Akan menghasilkan apa dengan apa? H plus dan Cl min ya. Oke, H plus dan Cl min. Sehingga di sini nanti akan kita reaksikan nih teman-teman dengan kation dari CH3COOH. Kationnya itu CH3COO min ya. CH3COO min ditambah dengan H plus, itu nanti di dalam ini akan menghasilkan CH3COOH kembali nih. CH3COOH. Nah, kita tadi kan udah tahu nih molnya. Jadi di sini ada mula-mula, reaksi, dan timbang ya. Mula-mula CH3COO min itu sama ya, berarti ini 10 milimol. 10 milimol. H plusnya berapa teman-teman? H plusnya tadi 0,05 ya. 0,05. Kemudian CH3COO-nya juga sama 10. Nah, kira-kira yang akan jadi pembanding siapa nih? Yang lebih kecil molnya yang mana? Yang 0,05 ya teman-teman. Jadi di sini nanti, nah karena di sini dia itu di sebelah kiri anak panah, tanda panah, berarti nanti akan dikurang nih teman-teman, dikurangi 0,05 dan di sini juga dikurangi 0,05. Sedangkan yang ini karena dia berada di kanan anak panah atau dia itu produk, maka dia akan ditambah nih teman-teman, ditambah 0,05. Hasilnya di sini karena dikurangi jadi 9,95. Benar teman-teman? Ini habis ya teman-teman. Dan yang ini menjadi 10,05. Iya, benar atau tidak? Benar ya? Oke, karena kita udah dapat nih di sini ada CH3COO min dan CH3COOH. Berarti kita bisa dapat di sini itu asamnya dan di sini basa konjugasinya ya teman-teman. Kita masuk lagi nih ke rumus yang ini. H plus sama dengan, kita masukkan lagi sama 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan 10,05 dibagi dengan 9,95 nih ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kita hasilkan itu jadi 1,81 dikali 10 pangkat minus 5. Nanti kita cari pH-nya. pH-nya sama dengan min log H plus sama dengan min log 1,81 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 5 min log 1 kali 81, atau bisa kita sebut juga nanti hasilnya sama nih kayak teman-teman. Ini yang sama tadi 4,74. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui bahwa kalau misalkan asam ini tadi kalau bisa larutan penyangga ini tadi kalau kita tambah asam pH-nya relatif tetap ya teman-teman. Oke, kira-kira di sini ada yang mau ditanyain atau enggak? Belum ya. Ada yang bisa memberi kesimpulan? Ya, gimana Saskia? Jadi larutan penyangga itu jika ditambahkan asam, basa ataupun diencerkan pH-nya relatif tetap. Ya, bener ya. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, nanti untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu akan memberi contoh soal di classroom ya. Nanti kalian kerjakan. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.